kerja di PLN. Udah berapa lama kerja di PLN, Mas Rianta? Kalau saya ini 7 tahun. 7 tahun ya. Selama 7 tahun itu ada pengalaman yang paling menarik? Kalau pengalaman sih karena saya dari awal di SPI ya lebih banyak ngauditnya Pak. Jadi dengan auditi mungkin ya pengalaman-pengalaman terkait bidang pekerjaan saya pada saat di lokasi aja sih Pak. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih ke pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan kayaknya jarang saya inget. Oke. Sekarang saya kepingin nanya sebelum masuk pekerjaan tuh ya. Mas Rianta dulu dari Universitas mana? Dari Jember Pak. Oh Jember ya. Jurusannya? Elektro Pak. Dulu kebayang nggak waktu pas lulus kuliah tuh waktu tahun berapa tuh? Saya 2011 Pak. 2011 ya. 2011 kebayang nggak begitu lulus aku masuk PLN gitu? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Nggak. Terus ide pertama kepingin masuk PLN waktu itu ceritanya gimana? Dulu karena saya kerja di Jakarta dulu Pak ya. Jadi sebelum di PLN kerja di Jakarta di perusahaan telekomunikasi. Terus karena kotanya itu nggak cocok ternyata buat saya Pak. Jakarta kan saya asli Surabaya, ternyata kotanya nggak cocok. Jadi saya mencoba mencari tantangan lain Pak. Jadi sambil mencari perusahaan-perusahaan lain yang mungkin yang buka saat itu PLN di Universitas Indonesia buka direct shopping. Saya mencoba untuk daftar, ternyata keterima. Yaitu mulai awal-awal tes itu kucing-kucingan sama Pak Bos. Jadi pas jam kerja terus kan Pak, di UI itu jam kerja saya izin terus. Loh kok makin sini kok sering izin gitu, karena terus ini lolos gitu Pak. Akhirnya kurang lebih sebulan itu baru ada pengumuman ternyata keterima, dan saya baru terus terang ke bos. Kemarin izin karena berarti perjuangannya udah lumayan juga ya. Wah, mulai itu. Tapi yang mendorong aku ini terus kepengin di PLN. Kalau waktu itu PLN kan seluruh Indonesia ditempatinya nih. Kalau tidak di Surabaya waktu itu gimana nih ceritanya? Ya jadi saya waktu itu sudah pasar sih Pak. Pokoknya di PLN saya tahu itu seluruh Indonesia wilayahnya. Tapi karena saya ingin banget keluar dari Jakarta, ya mencoba hal yang lain mungkin Pak ya, di kota-kota lain, karena Jakarta juga terlalu crowded. Saya nggak bisa bayangin besarin keluarga di kota sebesar itu lah. Meskipun saya sih di Surabaya tapi pengen suasana yang lebih desa gitu. Iya. PLN mungkin pas buat saya saat itu. Jadi itu yang mendorong saya daftar Pak. Itu ikut dikomunikasi sama orang tua nggak waktu itu ya? Atau memang belum tahu orang tua? Belum tahu ya. Tahunnya tetap kerja di Jakarta di bidang itu ya. Baru pas keterima saya kabari. Gimana respon orang tua begitu terima kabar? Ya bersyukur juga sih Pak. Berarti ada lompatan karir juga dari sebelumnya di swasta ke BUMN. Gitu aja sih orang tua. Yang terbaik pokoknya. Iya. Oke. Mantap pengalamannya. Siapa Mas Bima. Mas Bima gimana? Saya kepingin juga dengar dari Mas Bima tuh. Dulu lulus tahun berapa ya waktu? Lulus tahun 2009 Pak. Tahun 2009. Ya, dari Brawijaya 2009. Habis itu teknik apa? Teknik industri. Teman-teman teknik industri ini salah satu figur dari Brawijaya nih. Untuk yang waktu itu sebenarnya sudah sempat kerja di tempat lain atau waktu pas fresh graduate? Jadi belum ada pengalaman di tempat kerja lain. Jadi begitu lulus ada sama direct shopping juga tahun 2009. Habis itu tahun 2009 direct shopping, baru masuknya prajaknya itu tahun 2010. Jadi tapi waktu itu kan sebenarnya banyak nih, direct shopping pun yang menyelenggarakan banyak. Kenapa waktu itu milih PLN, kenapa bukan perusahaan lain? Pertimbangan apa waktu itu? Karena BUMN Pak. Oh Pak BUMN, berarti nyarinya BUMN. BUMN kan banyak tuh, mungkin ada beberapa misalnya perbankan mungkin masuk, ada juga mungkin perusahaan-perusahaan BUMN lain masuk. Kenapa milih PLN? Oh gitu ya? Karena waktu itu nggak ada yang buka yang lain, jadi ada PLN lagi pula. PLN kan prospeknya menurut saya sih bagus sih Pak. Kenapa? Bilang bagusnya itu seperti apa? Ya kan dari meskipun sekarang yang mungkin kelihatan trendy, kelihatan keren itu kan mungkin ada BUMN yang lain kan ya. Tapi menurut saya sih waktu itu kenapa milihnya PLN, karena ya otomatis kedepannya semuanya pasti listrik. Pasti dibutuhkan paling utama listrik. Berarti
PLN perusahaan masa depan ya, Iya, bukan betul. perusahaan masa lalu ya. Iya. Punya tetangga sebelah perusahaan masa lalu mungkin Iya, ya. Orang masa depan nih ya. Bukan perusahaan bukan. Oke. Berarti nextnya kemungkinan nanti akan misalnya otomatisasi kan, robot, digital, berbau listrik semua kan gitu ya. Bahkan untuk sekelas olahraga yang misalnya karena saya sukanya otomotif kayak formula, motor kan juga semuanya ada Moto E, F1, Oh iya, dia suka motor. E. Semuanya udah mulai elektrik, semuanya udah mulai masuk yang dari yang dari atlet-atlet yang dari MotoGP misalnya nih udah ada beberapa pindah ke Moto E. Oh gitu. Sudah begitu ya, anunya ke depan begitu sehingga mikirnya wah ini nih PLN nih idaman saya nih kan gitu ya. Idaman sih awalnya sih enggak sih Pak, waktu itu saya juga agak berkecil hati yakin dimasuk nih soalnya kan begitu banyak ya saingannya kan kelihatan itu waktu itu ada digital untuk masuknya itu kan kelihatan tuh ada sekitar lebih dari 35.000 waktu itu 35.000 waktunya zaman ya iya 35.000 terus diterima berapa waktu itu Mas? Yang sampai akhir diterima 279 jadi 200 saingannya lebih berat masuk perguruan tinggi lebih berat masuk PLN ya iya luar biasa soalnya kan kalau masuk perguruan tinggi kan berapa SMA masuk kalau itu kan dari misalnya satu angkatan misalnya tahun 2005 ya 2005 aja kan SMA 2005 sedangkan kalau masuk PLN kan dari beberapa angkatan kan saya cuma 2005 aja misalnya terus 2005 atau terus 2009 kan dari beberapa angkatan yang lain kan pasti banyak selama umurnya nggak lebih dari ya ini kan dari perjuangan ini pakai ngomong sama orang tua nggak? Orang tua tahu nggak atau sendiri langsung? Awalnya orang tua nggak setuju awalnya. Oh, kenapa nggak setuju ya? Alasannya apa nih? Dikira saya main-main itu. Oh. Iya. Saya bercanda aja masuk PLN itu daftar PLN itu. Jadi, padahal memang benar-benar serius dan memang saingannya juga besar ya, luar biasa. Akhirnya bisa masuk. Pas pertama kali masuk itu bagaimana perasaannya sampean tuh? Begitu diterima tahu kan 35.000 tuh saingannya. Pas diterima, wow apa tuh ekspresinya? Ya ada yang terlintas ada sedihnya tuh ada teman-teman yang sahabat saya itu nggak masuk meskipun pada sampai akhir itu di wawancara juga dia kan bareng-bareng lah terus lah dari daftar administrasi sampai tes kesehatan itu jadwalnya bareng terus sama dia dan sekelas dari kuliah dulu. Akhirnya dia nggak masuk karena dia nggak mau penempatan seluruh Indonesia itu gugur di wawancara dia. Habis itu ini kan Mas Rianta boleh aja nanya loh ini kan jadi kalau beda dikit sama Mas Rianta. Mas Rianta kan udah hidupnya di kota metropolis terus habis itu pindah ke Jakarta metropolis dan kalau saya beda gimana tuh? Saya dari kampung ke metropolis jadi wah gitu. banyak lampu-lampu di mana-mana ya jadi pertama masuk PLN pusat di Jakarta dari Praja masuk ke pusat pusing juga saya. Wah gitu ya kayak di TV lah kayak si Kabayan masuk kota. Iya sekarang Kabayan masuk kota. Nih sekarang kan udah berapa tahun nih dari latar belakang itu. Sekarang berarti kalau Mas Bima udah berapa tahun sekarang? 2010 ke 2011 11 tahun. Iya. 11 tahun udah cukup lumayan. Kira-kira pengalaman yang paling paling berkesan selama 11 tahun tuh apa nih? Dari operasional masuk SPI. Dari operasional masuk SPI. Kenapa tuh? Karena kan kita kerja kalau di operasional rutinitasnya kan tinggi ya. Kecepatan kerjanya juga tinggi. Sedangkan waktu ke SPI kita pertama kali itu ke Bali Timur. Dari Timur. Belum pernah ke Bali sama sekali seumur hidup kan. Pertama kali ke Bali ya gitu lagi. Wow gitu aja. Iya. Ya kayak gitu jadi baru tahu gimana alur kerjanya SPI itu ya dari Bali Timur baru masuk ke sini di kedua itu di Surabaya Utara. Iya, jadi belajar baru lagi dari operasional ke SPI. Oh, jadi harus siap tantangan baru. Kalau di SPI kan memang baru terus ya. Yang dijumpai persoalannya baru, unitnya baru, pasti lingkungan pasti juga baru. Dan harus mempelajari lagi dari awal karena kemungkinan hal-hal yang probisnya itu update juga
terus berkelanjutan. Betul. Jadi tantangannya pasti lebih banyak ya kan. Tidak ada kalau misalnya kemarin kayak gitu, sekarang kayak gitu nggak bisa karena pasti sesuatu itu berbeda ya ininya. Udah berkeluarga semua nih ya? Ya saya sudah. Sudah berkeluarga. Saya dengar beberapa cerita kalau misalnya sudah di BUMN misalnya di PLN, kalau ngelamar katanya cewek calon tuh katanya lebih gampang. Bagaimana ceritanya? Mungkin dari Mas Trianta dulu nih. Ya itu memang stigma sih mungkin Pak ya. Stigma jadi di lingkungan kehidupan kita mungkin yang dilihat mungkin dari sisi penghasilan calon menantu saya gimana nanti mungkin dari sisi mertua. Tapi waktu itu alhamdulillah saya waktu melamar itu memang waktu itu sudah masuk PLN Pak. Sudah masuk PLN, calon mertua juga waktu itu kerjanya di PNS. Jadi ya nerima aja sih Pak, nggak ada kamu bagian apa, nggak tanya sedalam itu pokoknya. Saya jelaskan kalau saya kerja di PLN, baru masuk Surabaya setahunan ini, seperti itu sih Pak. Jadi pihak dari mertuanya nggak secara detail percaya aja lah, berarti udah anakku dinafkahi dengan baik lah gitu. Tapi itu mitos sih Pak menurut saya. Mitos Pak. Gimana tuh ceritanya? Ya mitos, saya 11 tahun akhirnya nggak jadi nikah. Wah, kenapa ceritanya gimana ini? Nih Mas Bimo ada cerita khusus nih. Kira-kira gimana Mas? Katanya kalau PLN lebih mudah ngelamar cewek, katanya enggak juga sih. Oh enggak juga. Gimana? Ceritanya gimana dong? Ini cerita nyata nih. Saya pacaran 11 tahun ini. 11 tahun pacaran nggak jadi. Ceweknya juga nggak mau dinikahin. Orang tuanya juga nggak setuju juga. Kenapa? Terus? Karena kan mikirnya kan ditempatin di Papua mungkin atau iya, gimana? Itu mikirnya BUMN itu nggak bisa menetap. Nah akhirnya ya udah nggak jadi. Mungkin bukan karena juga nggak jodoh juga kali ya. Nah jodohnya akhirnya sama atasan saya sendiri akhirnya. Luar biasa. Ya ada atasan kok cakep ya kan, tanyain jomblo juga, ya udah. Ini kisah unik nih, luar biasa. Ada kesempatan ya kan. Ya. Jadi gimana kalau boleh kasih tips sedikit tuh, nih atasan gua nih lumayan juga kan nih. Gitu. Cara dekatinya gimana? Mungkin bisa share sedikit. Kalau cowok itu tergantung usaha, Pak. Oh gitu, kalau cowok tergantung. Sampai sekarang masih banyak jomblo itu dia tergantung usahanya. Pengen cewek cakep, pengen cepet nikah, tapi kalau nggak ada usaha cuman keluar-keluar ngayal doang ya kan? Ngayal terus ngomong sama temennya sama-sama cowok kan cuma kan masa ngelapar temennya cowok juga. Betul. Kan? Tipsnya apa nih? Kok itu kan kayak saya lihat butuh keberanian, keahlian khusus gitu ya. Berani itu ya? Usaha Pak, usaha. Usahanya apa nih detailnya tuh? Usaha detailnya ya banyak Pak usahanya. Kan tergantung ceweknya. Kalau bisa. Kalau pengalaman sampean seperti apa tuh? Pengalaman saya pertama ya lihat dulu ceweknya sukanya apa gitu kan. Hobinya apa? Ya untungnya hobinya sama waktu itu. Apa tuh hobinya? Sama-sama suka motor. Motor ya. Gitu kan. Terus nge-review barang-barang motor gitu ya. Iya, PDKT-nya lebih gampang lah. Oke. Ya gitulah pokoknya. Masa saya mau ceritain saya jadi enak. Kalau di sini nanti videonya ke-share sama apa? Ya pastilah. Kan. Tapi ini gitu caranya. Jadi gimana apalagi sampai ketahuan sama mertua enggak enak juga. Ya oke. Kalau off the record enggak usah. Yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman kalian mungkin ini yang positif yang bisa menginspirasi hal yang positif dan sebagainya. Intinya tadi lesson learn-nya kan kalau punya keinginan, punya sesuatu jangan diam saja, tapi usaha kan harus ada langkah pertama, kedua, ketiga sehingga kita bisa berharap pada langkah 1000 atau 1.000.000. Soalnya teman-teman di sini banyak kan yang jomblo kan, cuman ngeluh aja Pak di warung kopi di kantin itu kan kopi bareng ngeluh, gua jomblo nih katanya kan. Tapi belum pernah ada usaha deketin ya udah kan percuma. Nah, itu pesan ya. Iya, pesan untuk para jomblower ya, jomblowati. Iya. Usaha itu penting loh ya kan? Iya, untuk atasan kita kan. Enggak apa-apa. Jomblo sama jomblo atau pacarnya jauh udah sikat aja. Oh iya. Gitu. Selagi janur kuning belum melengkung, masih milik umum lah kan? Iya, bisa. Makanya yang takut nanti pacar jauhnya dilamar, lamar duluan kan gitu. Iya. Karena katanya wanita itu senang kepastian ya. Iya, mudah-mudahan mau. Mudah-mudahan mau.
Kalau siap usaha berarti ada siap ditolak juga. Oh iya, siap usaha tapi siap ditolak ya. Betul. Di ya wiridane sing akeh. Kalau ditolak juga jangan nyerah. Oke. Kalau ditolak jangan nyerah ya. Lanjut Masih terus. banyak yang lain ya. Ya tergantung sih Pak, maunya itu juga dulu atau yang lain. Kalau tidak mau itu ya udah Lanjut terus. Lanjutin terus aja. Waduh, ini luar biasa nih, obrolan yang luar biasa, banyak kisah-kisah pembelajar sebenarnya kita tadi adaptasi ya kan, terus bagaimana kita sudah melihat medan, terus kita melakukan satu penyusian mengambil langkah untuk bisa berhasil dan supaya memastikan itu salah satu fungsinya SP juga begitu ya, memastikan assuran agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Betul. Ini obrolan singkat tapi sangat mendalam ya. Jadi guys, teman-teman, jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran dalam obrolan singkat lah ya. Kita di siang ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Oke. Tapi Bapak yang belum share pengalaman nih Pak. Oh iya, memang mau share pengalaman apa nih? Boleh juga kalau mau nanya ke saya. Share pengalaman ini Pak, waktu di operasional dulu sebelum masuk di SPI. Oh iya, saya sebenarnya kalau di SPI itu apa namanya? Dulu namanya SPI juga lah sebenarnya, tapi waktu pas jam dulu saya sebenarnya masuk di operasional dulu di NTT saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2000. Ya semenjak saya sebenarnya habis OJT terima SK, saya dulu ingat dulu namanya Pak Suwaji itu sempat manajer area Pasuruan terakhir. Iya. Dia yang ngasih SK saya waktu Pak yang namanya dulu OJT-nya di NTT. Di Bali, di Timur Timur, waktu itu Timur Timur masih punya kita, belum kita kasih ke saudara sebelah ya. Iya. Masih punya kita. Habis itu apa namanya 3 bulan kan, habis di Bali, Timur 3 bulan, Kupang, terus di Flores. Ya di Flores itu saya dapat SK penempatan Flores. Soalnya itu bercanda tuh. Pak Suwaji beliaunya kan orang Malang tuh. Nah, Pak Suwaji barangkali mungkin dia masih ingat saya. Waktu pas ngasih SK saya masih ingat. Pak Sus ini kayaknya sampean deh. Diminta tetap di sini deh, nggak balik ke Jawa dulu. Iya. Siap. Kebetulan memang saya kepingin dapat pengalaman ya, kepingin apa namanya hal-hal di luar lingkup misalnya Jawa seperti apa kayak apa sih. Jadi saya terima dengan terbuka, dengan sangat senang dan prasangka baik aja lah. Jadi nggak ada masalah apa perasaan takut atau gimana di luar Jawa seperti itu? Enggak. Saya waktu itu ya apa namanya, karena saya seneng traveling ya, seneng dulu kan waktu pas saya mahasiswa tuh saya seneng naik gunung dan sebagainya, adventure. Jadi tantangan naik itu saya nggak terlalu apa namanya dipikirkan. Nggak terlalu pikirkan, ya oke aja lah, fine aja kan. Di situ ternyata lama sampai saya dari staff sampai jadi kepala cabang saya di NTT. Nah, dari saya menenteng satu koper nih. Sampai apa namanya karena terus berkeluarga bawa truk luar biasa, dari tadinya bujang sampai punya 3 orang anak di sana semua di sana. Wow. Ya pindah-pindah sih dari Flores ke Kupang, terus itu ya putar-putar itu, terus pindah ke Bali jadi kepala cabang di Bali, di Tabanan. Habis itu baru Ponorogo, Pasuruan. Dari situ terus apa namanya itu gabung ke SPI di Semarang. Jadi ya lumayan romantikannya. Jadi banyak hal lah, karena kebetulan saya non teknik. Dulu kan kalau teman-teman non teknik atau untuk jadi kepala cabang PLN kan kayaknya hal yang berat ya. Waktu itu saya ingat zamannya Pak Kuntoro dibuka. Siapa yang bisa dapat assessment sama yang bisa memenuhi syarat maka dia bisa lanjut tuh. Kebetulan saya ngikutin proses, bisa lanjut mengikuti mencap terus jadi kepala cabang. Ya tantangan karena di situ tuh kan saya harus dari end to end tuh, dari mulai pembangkitan, dari mulai transportasi BBM, jadi solar masuk ke itu sampai ke mesin, ngurusin mesinnya, transmisinya, distribusinya, sampai ke rupiah rekening kita terima. Wow. Ya mirip terutama kecil lah ya kan. Karena waktu itu kita sempat komunikasi dengan Pertamina, stakeholdernya, dengan pemerintahan, bupati, situ juga dengan dari hulu sampai hilir Pak. Iya. Dari hulu sampai hilir. Jadi saya kebetulan di situ dapat pembelajaran yang
cukup, jadi paham. Itu bekal kita untuk bisa selanjutnya. Jadi ya memang tantangannya jangan takut lah intinya. Iya, Pak. Hadapi aja dengan open mind yang dan niat yang benar, yang lurus. Insya Allah Tuhan akan bimbing kita kok. Ya. Jadi pasti setiap kalau dulu ibu saya salah satu petuahnya, sopo temen bakal tinemenan. Siapa yang bersungguh-sungguh bakal mendapatkan apa yang diinginkan. Nah itu. Baik. Jadi itu mungkin yang sekilas ya. Sehingga kebetulan alhamdulillah ini ketemu sama teman-teman semua di SPI Jawa Timur dan Bali. Ini kesempatan kita untuk membuat yang terbaik. PLN mempercayakan kita menjadi tim yang memastikan tujuan organisasi itu tercapai, memastikan bahwa semua berjalan dengan efektif, efisien. Ini sebenarnya tugas mulia, tugas yang sangat banyak. Iya. Dan tinggal bagaimana kita memastikan bahwa semua bisa berkontribusi positif, semua berkontribusi yang terbaik untuk PLN tentunya dan untuk bangsa dan negara ini. Mungkin itu dari saya. Siap. Pak Sus. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa tetap melakukan karya-karya terbaik untuk ibadah kita, Amin. untuk amal jariah kita ke depan, dan mudah-mudahan menjadi warisan kita di kemudian hari. Itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya.